Selamat pagi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Selamat datang di Wudiko Channel Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama saya Biku Wudiko. Pada pagi yang berbahagia ini, saya akan menceritakan kisah dua biku yang bersahabat, ya, masih dalam cerita Dhammapada Atthakatha. Ini merupakan syair 29, ya, masih bab 2 Appamada Wagga, syair tentang kewaspadaan. Jadi para sahabat Dhamma, dikisahkan di dalam cerita ini ada dua sahabat biku, yang satunya tekun, rajin, yang satunya bermalas-malasan. Namun yang bermalas-malasan ini menganggap dirinya yang rajin, dirinya yang tekun, sedangkan mereka yang tekun dan rajin praktek Dhamma dibilang bermalas-malasan. Itulah para sahabat Dhamma, mari ikuti terus, tonton video ini sampai tuntas, tonton video ini sampai selesai, sehingga nanti para sahabat Dhamma akan menemukan poin penting apa yang bisa diambil, yang bisa dipraktekkan di dalam kisah atau cerita yang saya sampaikan ini. Baiklah, kita akan langsung ke ceritanya. Ya, saya akan menceritakan atau membacakan kisah dari dua biku yang bersahabat ini yang terdapat di dalam cerita Dhammapada Atthakatha syair 29. Ya. Dua orang biku, nah setelah memperoleh suatu objek meditasi dari Sang Buddha, mereka pergi ke wihara yang letaknya di dalam hutan. Ya. Ini ada wihara tetapi dibangun di dalam hutan. Ya. Nah, salah satu dari mereka lengah, tidak waspada. Salah satu dari biku ini lengah atau tidak waspada. Dia hanya menghabiskan waktu untuk menghangatkan tubuhnya dengan api dan berbicara pada waktu malam pertama, dan ia menghabiskan waktunya begitu saja. Sedangkan biku yang lain dengan rajin mengerjakan tugasnya sebagai biku. Dia berjalan sambil bermeditasi selama waktu malam pertama. Nah, sekarang meditasi jalan itu kurang terlalu populer di masyarakat, ya. Orang taunya kalau meditasi itu cuma duduk, diam, ya. Sebenarnya ada 4 posisi, ya, yang bisa dilakukan di dalam meditasi itu, ya. Ada 4 posisi. Bisa dengan duduk, bisa dengan berjalan, bisa dengan berdiri, bisa juga dengan posisi berbaring. Cuman yang banyak diketahui oleh masyarakat secara umum yaitu cuman meditasi duduk. Kalau duduk sudah dibilang meditasi. Tapi kalau orang lagi berjalan, bolak-balik, atau kalau di dalam bahasa Buddhisnya sering disebut dengan cangkak mana, meditasi berjalan, kadang orang lain melihatnya berpikir lagi jalan santai. Tapi bagi mereka yang latihan menggunakan meditasi jalan, maka perhatian mereka akan diarahkan ke arah kaki mereka di saat mereka sedang berjalan. Kita lanjut kembali kisahnya, di mana biku yang rajin ini selama waktu pertama dia melakukan meditasinya dengan meditasi berjalan. Kemudian beristirahat selama waktu malam kedua dan bermeditasi lagi pada waktu terakhir sepanjang malam. Pada waktu terakhir, biku yang tekun ini bermeditasi sepanjang malam. Berarti kalau sepanjang malam itu ya artinya dalam satu malam itu dia tidak istirahat, tidak tidur. Dia terus melakukan praktek meditasi. Baik itu meditasi dalam posisi duduk, berdiri, ataupun dalam posisi meditasi berjalan ataupun berbaring. Tetapi di situ intinya biku yang tekun, biku yang rajin ini dia terus
praktek, selalu waspada, tidak lengah. Dia mengembangkan perhatiannya melalui praktek meditasi, entah itu meditasi jalan, duduk, berdiri maupun berbaring. Nah, pada akhir masa wasa, keduanya pergi untuk menghormati Sang Buddha, dan beliau menyatakan bagaimana mereka menghabiskan waktu selama berpuasa. Nah, di sini diceritakan biku yang tekun ini ya, karena dia rajin dan waspada itu, biku yang kedua ini maksudnya cerita biku yang rajin atau tekun ini mencapai tingkat kesucian arhat dalam waktu singkat. Ya. Biku yang rajin, yang prakteknya sepanjang malam ini mencapai tingkat kesucian arahat dalam waktu singkat. Nah, dikisahkan di dalam cerita Dhammapada Atthakatha Sair 29 ini. Ya. Biku yang kedua yang rajin mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, ketika menemui Buddha, ya, biku pemalas dan lengah ini ya, menjawab bahwa biku yang lain hanya menghabiskan waktu dengan berbaring dan tidur. Mungkin biku yang malas ini melihat biku yang rajin ini hanya menghabiskan waktu berbaring dan tidur. Tetapi dia tidak tahu bahwa biku yang rajin ini juga mempraktekkan meditasi dengan posisi berbaring, ya, dengan menggunakan posisi meditasinya berbaring. Karena ingat ya, ada 4 posisi di dalam praktek latihan meditasi itu bisa dilakukan: duduk, berjalan, berdiri, dan berbaring. Ya. Di mana biku pemalas dan lengah ini tadi ya menjawab pada Buddha bahwa biku yang lain itu hanya menghabiskan waktu berbaring dan tidur. Lalu Sang Buddha bertanya kepada biku yang malas ini, lalu bagaimana dengan kamu sendiri? Kemudian biku yang malas ini menjawab, atau biku yang lengah ini ya, kita katakan biku yang lengah atau tidak waspada ini menjawab bahwa dia selalu duduk menghangatkan tubuh dengan api pada waktu malam pertama dan kemudian duduk tanpa tidur. Dia mengatakan kepada Buddha bahwa sepanjang malam itu waktu pertama dia duduk menghangatkan badannya di depan perapian, ya. Kemudian dia duduk tanpa tidur. Ya. Tetapi yang dia lakukan ini, dia cuma menghangatkan badan tanpa mengarahkan perhatian atau menggunakan objek di dalam meditasinya, dan dia cuma juga hanya duduk, ya. Duduk seperti orang duduk biasa tanpa mengarahkan batin atau pikirannya ini kepada objek tertentu, ya. Kita bisa saja duduk, ya, duduk tapi tanpa mengarahkan batin kita pada satu objek tertentu di dalam praktek meditasi, maka kita di situ dikatakan kita tidak akan meditasi. Tetapi ketika kita berlatih duduk meditasi menggunakan salah satu dari 40 objek yang terdapat di dalam meditasi itu dan mengarahkan batin atau pikiran kita kepada objek, nah itu baru dikatakan bermeditasi. Tapi kalau kita cuman duduk biasa saja tanpa menggunakan objek, tanpa memperhatikan objek di dalam duduk bermeditasi, maka kita pun bisa dikatakan tidak bermeditasi. Tetapi Sang Buddha mengetahui dengan baik bagaimana kedua biku tersebut telah menghabiskan waktu. Maka beliau berkata kepada biku yang malas, ya, Buddha berkata kepada biku yang malas, meskipun kamu malas dan lengah, kamu mengatakan bahwa kamu rajin, ya, dan selalu waspada. Tetapi kamu telah mengatakan bahwa biku yang lain kelihatan malas dan lengah, meskipun dia rajin dan selalu waspada. Dan Buddha mengatakan, kamu seperti seekor kuda yang lemah dan lamban dibandingkan anakku yang seperti kuda yang kuat dan tangkas. Nah, Buddha membandingkan biku yang lengah atau biku yang malas ini dengan biku yang rajin tersebut.
Kalau biku yang lengah ini Buddha mengibaratkan seperti kuda yang lemah dan lamban. Sedangkan biku yang rajin, biku yang tersebut, biku lain sahabatnya yang rajin ini, yang rajin tersebut diibaratkan seperti kuda yang kuat dan tangkas. Kemudian Sang Buddha membabarkan syair 29 yang bunyinya seperti berikut ini. Waspada di antara yang lengah, berjalan di antara yang tertidur, orang bijaksana akan maju terus, bagaikan seekor kuda yang tangkas, berlari meninggalkan kuda yang lemah di belakangnya. Jadi para sahabat Dhamma dimanapun Anda berada, poin penting di dalam kisah atau cerita ini, di mana ketika seorang benar-benar tekun, benar-benar rajin, kemudian ia menggunakan objek yang benar, mengarahkan perhatian atau pikirannya ini dengan objek yang benar, maka ia akan memperoleh hasil atau manfaat dari praktek yang dilakukan. Seperti sahabat biku yang rajin ini tekun di dalam praktek sepanjang malam, ya. Dia bermeditasi, berjalan, berbaring dan duduk hingga dalam waktu singkat dikatakan ia mencapai tingkat kesucian arahat. Sedangkan sahabatnya biku atau biku yang mengaku dirinya ini tekun, ya, yang hanya menghabiskan waktu pertamanya hanya untuk menghangatkan badannya di depan di hadapan atau di depan perapian, kemudian di hari berikutnya dia cuma duduk tanpa memperhatikan atau mengarahkan pikiran atau batinnya ini ke objek yang digunakan di dalam meditasi, mengarahkan pikiran atau batinnya ke hal-hal yang tepat, sehingga ia pun tidak memperoleh hasil atau manfaat. Tapi intinya di sini bagaimana kita diajarkan supaya tidak lengah, selalu waspada, penuh perhatian, terutama di saat kita melakukan latihan-latihan meditasi atau praktek-praktek meditasi. Namun tidak hanya itu saja. Ketika Anda melakukan aktivitas apa saja, hendaknya perhatian atau kesadaran ini harus dikembangkan di setiap aktivitas yang dilakukan. Sehingga kalau kita mampu mengarahkan pikiran atau batin kita ini kepada hal-hal yang kita lakukan, hal-hal yang kita kerjakan, ini juga akan memberikan manfaat yang besar di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan senantiasa selalu waspada, selalu hati-hati, tidak mudah lengah. Jadi untuk itulah para sahabat Dhamma, mari kita senantiasa untuk selalu waspada, selalu hati-hati, tekun di dalam mengerjakan setiap aktivitas atau tugas apa yang harus kita kerjakan, rajin dan giat di dalam mengerjakannya. Sehingga dengan ketekunan, keyakinan, keuletan ini, dengan tentu dengan jalan-jalan yang benar, praktek-praktek yang benar atau langkah-langkah yang benar, maka akan memperoleh hasil yang benar pula. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga cerita atau kisah Dhammapada inspiratif ini bisa memberikan kita pemahaman, bisa memberikan kita inspirasi, sehingga kita pun bisa menjadi lebih mudah di dalam praktek dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Namo Buddhaya.